Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Andri Waskito Aji, SE, MSc, AK, CE, PKB, CRM, selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Teguh Erawati, SE, MSc, AKT, CE, ACPE, selaku dosen penguji 1. Yang terhormat Bapak Adia Adi Prabowo, SE, MSc, AKCA, selaku dosen penguji 2. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Leverage dan Likuiditas terhadap Financial Stress dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019. Namun sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Istiqomah dengan NIM 2019-017166 dari program studi S1 Akuntansi. Baik, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Financial distress didefinisikan sebagai tahap akhir dalam penurunan kinerja organisasi perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan. Suatu perusahaan harus bisa mempertahankan serta mempertahankan kinerjanya agar tetap bertahan dalam kondisi yang sehat, sehingga terhindar dari situasi financial stress yang dapat menjadi salah satu penyebab perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau failing. Namun kenyataannya sampai saat ini masih terdapat beberapa perusahaan di Indonesia yang telah dinyatakan failing dengan berbagai alasan tertentu. Perusahaan yang telah dinyatakan failing tersebut berarti telah mengalami kondisi akhir dari penurunan kinerja, yaitu financial distress, sehingga dapat mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami delisting. Beberapa contoh perusahaan manufaktur di Indonesia yang telah mengalami delisting dapat dilihat pada tabel berikut ini. Mengacu pada fenomena tersebut, financial distress masih menjadi masalah yang harus dibenahi sampai saat ini, mengingat pentingnya peran sektor manufaktur bagi perekonomian di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji apakah leverage berpengaruh terhadap financial distress. Yang kedua, untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. Yang ketiga, untuk menguji apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh antara leverage terhadap financial distress. Yang keempat, untuk menguji apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh antara likuiditas terhadap financial distress. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Berdasarkan kerangka ini dapat disimpulkan bahwa H1 dan H2 dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap financial distress, sedangkan H3 ukuran perusahaan memperlemah pengaruh leverage terhadap financial distress. H4 ukuran perusahaan memperkuat pengaruh antara likuiditas terhadap financial distress. Selanjutnya adalah metode penelitian. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Lalu teknik analisis data yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang kedua, uji asumsi klasik terdiri dari yang pertama uji normalitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normal dikarenakan nilai alfanya melebihi dari 0,05, yaitu 0,061. Yang kedua, uji multikolinearitas. Dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas dikarenakan nilai toleransi dari semua variabel adalah kurang dari 1, sedangkan nilai VIF-nya adalah kurang dari 10. Lalu uji heteroskedastisitas. Penelitian ini juga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dikarenakan nilai signifikansi dari semua variabel melebihi 0,05. Lalu uji autokorelasi. Dalam penelitian ini juga tidak terjadi gejala autokorelasi dikarenakan nilai DW yaitu 1,902 melebihi dari nilai DU. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama, uji variabel independen ke dependen terdiri dari uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai adjusted R-square yaitu 0,054, yang artinya bahwa variabel leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap financial distress sebesar 0,054 atau 5,4%. Sedangkan sisanya yaitu 94,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Lalu uji F. Berdasarkan hasil uji F yaitu dengan nilai signifikansi 0,02 menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini yaitu
leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan dapat berpengaruh secara simultan terhadap financial distress. Lalu hasil uji T, yang pertama variabel leverage atau X1 memiliki nilai signifikasi 0,14, yang artinya bahwa H1 dalam penelitian ini bersifat terdukung dikarenakan leverage terbukti berpengaruh negatif terhadap financial distress. Lalu likuiditas dengan nilai signifikasi sebesar 0,370, yang artinya bahwa H2 dalam penelitian ini tidak terdukung dikarenakan terbukti bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Selanjutnya yaitu uji MRA, terdiri dari yang pertama uji koefisien determinasi. Dapat dilihat pada nilai adjusted R-square yaitu 0,033%, yang artinya bahwa variabel dalam penelitian ini yaitu leverage dan ukuran dapat berpengaruh terhadap financial distress sebesar 0,033 atau 3,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Lalu hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikasi yaitu sebesar 0,010, yang menunjukkan bahwa variabel leverage dan ukuran dapat berpengaruh secara simultan terhadap financial distress. Lalu hasil uji T menunjukkan bahwa variabel leverage memiliki nilai signifikasi 0,006%, yang artinya bahwa ukuran perusahaan mampu memperlemah pengaruh leverage terhadap financial distress. Lalu ukuran memiliki nilai signifikasi sebesar 0,178, yang artinya bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh antara likuiditas terhadap financial distress. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Lalu ukuran perusahaan mampu memperlemah pengaruh antara leverage terhadap financial distress, dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh antara likuiditas terhadap financial distress. Selanjutnya adalah saran dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian. Lalu penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan variabel lain di luar dari rasio keuangan, dan penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas cakupan objek penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.